Minimnya jumlah pemegang saham publik yang diterbitkan emiten mendorong otoritas bursa menggenjot investor di pasar modal. Apa saja langkah Bursa Efek Indonesia menumbuhkan pemahaman investasi di bursa? Lalu bagaimana dengan strateginya? Kita akan membahasnya langsung bersama Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, Fedrika Widyasari Dewi. Selamat datang di dialog kita pagi ini, Bu Fedrika. Kalau kita lihat sebenarnya tujuan utama dari Gerakan Cinta Pasar Modal seperti apa, Ibu? Gerakan Nasional Cinta Pasar Modal adalah satu kegiatan yang diprakarsai oleh Bursa Efek Indonesia bersama dengan KPI dan KSEI dan didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kita kerjasama juga dengan berbagai asosiasi di pasar modal. Ini suatu gerakan yang ingin menumbuhkan rasa kecintaan masyarakat terhadap investasi di pasar modal. Sebenarnya tujuan, kalau untuk kami sebagai regulator, tentu tujuan kami ingin meningkatkan jumlah investor, terutama retail di pasar modal Indonesia, supaya market kita lebih stabil. Jika ada, misalnya Mbak Indri tahu ada goncangan dari luar yang sebenarnya nggak ada hubungannya dengan fundamental market kita selama ini cenderung tidak stabil karena kemudian investor-investor yang kebanyakan asing itu kemudian akan pergi kembali ke negara atau keluar dari Indonesia. Nah, dengan meningkatkan jumlah investor retail domestik, harapan kita market kita lebih stabil. Tetapi utamanya adalah program ini untuk apa sih? Untuk masyarakat. Intinya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui investasi di pasar modal. Karena kalau kita tahu, Mbak Indri, saya selalu mengatakan bahwa kesejahteraan masyarakat hanya bisa lewat dua hal. Yang pertama dari penghasilan mereka, entah sebagai penyiar, entah sebagai karyawan seperti saya, atau yang kedua adalah melalui investasi, entah itu investasi properti, emas dan sebagainya. Dan salah satu yang kita sarankan adalah investasi di pasar modal. Tadi dalam narasi tadi disampaikan Bapak Wakil Presiden yang hadir saat pembukaan mengatakan bahwa inti pasar modal adalah pemerataan kesejahteraan. Itu betul sekali, karena ketika dulu belum ada pasar modal, usaha-usaha besar hanya dimiliki oleh keluarga atau kelompok tertentu. Tapi dengan ada mekanisme pasar modal, bisa masyarakat seperti kita kebanyakan bisa ikut memiliki usaha dan bisnis-bisnis yang bagus tersebut, Mbak Indri. Baik, kalau kita lihat sebenarnya kan dari total nilai kepemilikan asing masih besar itu, Ibu, ya, mencapai 60%. Ini adalah tantangan, dengan itu ada juga Gerakan Nasional Cinta Pasar Modal ini. Lalu bagaimana untuk bisa menyasar berbagai segmen level tingkatan begitu demi pencapaian target? Betul. Kepemilikan asing di pasar kita sekitar 65% dalam hal kepemilikan saham. Nah, kita melihat bahwa asing bagus masuk ke pasar kita, menunjukkan bahwa investor asing punya confidence yang sangat tinggi terhadap market kita, ya. Dibuktikan dengan net buy investor asing tahun ini hampir mencapai 50 triliun, ini all time high. Nah, tetapi seperti kita sampaikan di awal, kita ingin menyasar lebih banyak orang domestik kita, supaya pertumbuhan pasar modal kita yang bagus ini, Mbak Indri, nggak cuma dinikmati oleh asing tetapi oleh orang lokal. Kita sangat welcome asing, tetapi tujuan kita adalah bagaimana meningkatkan partisipasi lokal tadi. Nah, caranya gimana? Kita saat ini strateginya kita go retail. Dalam arti begini, dulu satu lot 500 lembar, ya. Saat ini satu lot hanya 100. Jadi lebih terjangkau untuk masyarakat. Kemudian kita bekerja sama dengan anggota bursa kita dan juga dengan para manajer investasi. Ada yang disebut produk sahamku, artinya ketika orang ingin buka account, itu sekarang dengan 100.000 aja udah bisa, Mbak. Jadi sekarang kalau anak sekarang mungkin 100.000 untuk hangout di cafe mungkin sudah habis tuh, ya, seperti itu. Jadi kita ingin menyampaikan bahwa pasar modal lebih affordable, lebih terjangkau untuk masyarakat. Ilustrasinya begini, dulu ketika tahun 90-an orang mau buka account, itu deposit awalnya itu sama dengan harga sebuah mobil. Saat ini mobil yang tersebut harganya mungkin sekarang sudah, karena inflasi sudah naik sekitar 250 juta. Justru pasar modal yang dulunya sama-sama buka akun 50 juta sekarang udah bisa 100.000. Jadi artinya kita benar-benar ingin pasar modal ini lebih terjangkau untuk masyarakat luas. Jadi nggak ada alasan lagi paradigma lama yang mengatakan bahwa pasar modal itu butuh modal besar loh untuk masuk, seperti itu, hanya untuk investasi orang kaya. Itu sama sekali salah sekarang, ya. Baik, ini kita akan membahas mengenai hambatan-hambatan lainnya terkait dari mungkin retail tadi yang menyasar berbagai segmen begitu di masyarakat. Setelah jeda, kami akan kembali sesaat lagi. Baik, kita melanjutkan dialog Market Corner. Ya, Ibu, kalau kita lihat sebenarnya OJK kan kerap melakukan literasi keuangan. Namun ini juga untuk bisa mendongkrak investor, tapi investor juga tidak terus bertambah begitu.
utamanya hambatan terbesar yang dirasakan apa sih di pasar bursa? Ya, memang kalau kita lihat data yang ada, jumlah sub rekening di KSEI sekarang sekitar 450.000. Kemudian jumlah investor reksadana ditambah dengan ORI dan sebagainya mungkin sekitar 1 juta. Masih sangat belum optimal dibandingkan dengan jumlah mungkin kelas menengah yang ada di kita. Nah, hambatannya sebenarnya mungkin kita sedikit berbeda daripada negara-negara tetangga kita, seperti misalnya di Singapura, Malaysia, di mana jumlah investornya prosentasenya sudah sangat tinggi. Di kita memang sedikit berbeda dengan negara-negara lain. Yang pertama memang pasar modal ini adalah memang untuk kelas menengah ya, karena memang dibutuhkan dana lebih untuk yang diinvestasikan seperti itu. Dan kemudian yang lain adalah masyarakat kita sudah dimanja dengan rezim bunga tinggi ya. Betul. Jadi sekarang kalau kita lihat apalagi dinaikkan menjadi 7,75. Kalau di negara lain mungkin taruh uang di bank itu bukannya dapat bunga ekstrimnya ya. Ada beberapa negara yang justru malah negatif karena tingkat harus malah bayar administrasi seperti itu. Nah, di kita masyarakat biasa dimanjakan dengan bunga tinggi. Gak usah mikir, gak usah repot-repot, gak ada resiko, taruh uang di bank udah dapat 7% sampai dengan 10%. Artinya kita harus breakthrough dari habitnya itu ya Ibu nah, ya. Sekarang dengan adanya inflasi yang tinggi segala macam ya, masyarakat kita akhirnya mulai berpikir jenis investasi apa sih yang bisa untuk mengalahkan tingkat inflasi seperti itu. Di pasar modal Mbak Indri, kalau dari awal tahun sampai dengan sekarang kenaikan IHSG kita year to date sudah sekitar 20%. Jauh lebih tinggi kan daripada misalnya sekedar menyimpan uang di bank dan sebagainya. Tetapi kalau kita sampaikan ke masyarakat Mbak Indri, kita tidak pernah untuk menganjurkan mereka untuk 100% uangnya untuk diinvestasikan, tapi tetap harus ada sebagian disimpan di bank dan sebagainya. Kemudian paradigma yang lain yang selama ini ada di masyarakat bahwa pasar modal itu judi, pasar modal itu tidak syariah dan sebagainya. Dan itu sudah kita sikapi dengan kita mengajukan fatwa. Kita sudah mendapat fatwa dari MUI dan sebagainya. Jadi banyak hal sebetulnya yang memang harus kita handle ya, entah itu perceptual barrier, entah itu factual barrier dari masyarakat. Baik, kalau kita lihat sebenarnya kan ini di tengah kenaikan BI rate, deposito otomatis juga akan tinggi. Ini bagaimana dengan pengaruhnya di pasar modal sendiri, bursa begitu? Ya, tentu saja ini selalu ya dasarnya adalah ketika suku bunga di bank naik, tentu saja akan di pasar modal akan negatif ya, karena orang kemudian berpikir bagaimana udahlah taruh uang di bank aja karena toh bunganya tinggi. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya investasi itu tidak short pemikiran seperti itu. Tetapi bagaimana kalau kita melihat investasi itu adalah jangka panjang. Bagaimana kita melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bahkan tadi di awal Mbak Indri bilang asing pun percaya pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan masuk ke pasar modal kita sekitar 50 triliun tahun ini. Dan bagaimana mungkin masyarakat kita sendiri tidak menaruh confidence terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Jadi kalau kita lihat memang investasi itu harus jangka panjang ke depan, dan kita melihat kalau kita lihat Indonesia, kita masuk G20, ekonomi kita 16 terbesar di dunia, kemudian pertumbuhan kelas menengah kita, Indonesia will be a big economy in the future. Itu menjadi peluang, dan itu bisa berdampak kepada target pencapaian 200.000 target di tahun ini, begitu Ibu? Kita sangat optimis. Kemarin dengan melalui program Gerakan Nasional Cinta Pasar Modal yang di-launching di Istora, diresmikan oleh Bapak Wakil Presiden, kita memperoleh investor baru sekitar 88.000. Kita dapat muri Mbak Indri, kita dapat rekor dunia muri untuk pencapaian jumlah investor terbanyak melalui satu program, dan juga pertemuan investor terbanyak di Istora kemarin. Jadi kita optimis kita bisa melampaui angka tersebut. Baik, ini terakhir terkait proyeksi di tahun mendatang begitu Ibu. Ini ada mungkin banyak sentimen fundamental global, tapi juga dari dalam negeri, kenaikan BI rate dan juga kenaikan BBM ini terkorelasi. Ini seperti apa Ibu peluangnya? Sebenarnya kalau investor kita kemarin sebenarnya justru malah ketika sudah didengung-dengungkan akan ada kenaikan BBM tapi belum dilaksanakan, akhirnya investor cenderung wait and see. Kalau kita Mbak perhatikan market kita beberapa waktu lalu nilai transaksi hariannya sangat tipis. Tapi ketika kemudian sudah diumumkan lebih ada certainty ya, kemudian
yang penting dan ada confidence nanti postur anggaran kita akan lebih bagus ya. Kemudian defisit tidak terlalu besar, dan yang penting bagaimana nanti pemerintah bisa merealisasikan janji-janjinya, program-programnya yang ketika subsidi sudah dialihkan ke program lain, entah itu untuk infrastruktur, kesejahteraan, kesehatan dan sebagainya, itu bisa dilaksanakan dengan baik. Dan juga kalau kita lihat ke depan, pemerintah yang sekarang sangat optimis membangun infrastruktur dan sebagainya, itu juga sangat penting. Kalau kita ketemu dengan investor asing di luar, mereka sangat confidence dengan ekonomi kita, pertumbuhan market kita. Yang penting PR infrastruktur itu juga harus benar-benar. Satu lagi pertanyaan yang menutup jumpa kita, Ibu, ini di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif, inflasi, kenaikan BBM, mungkin juga ada pasar modal mikro ini ya, dan juga fasilitasi dari OJK terkait dari memberikan peluang dan regulasi. Ini kedepannya tips mungkin atau sedikit memberikan gambaran pada masyarakat bagaimana berinvestasi di pasar modal. Berinvestasi di pasar modal adalah salah satu alternatif yang saat ini patut untuk diperhitungkan dan juga patut untuk dicoba dengan modal yang sangat kecil, 100.000 tadi sudah bisa mencoba untuk menjadi investor di pasar modal. Yang penting harus bisa mau belajar, Mbak Indri. Jadi jangan masuk tapi nggak tahu yang dibeli sahamnya apa, cuma berdasarkan rumor, itu sangat salah banget ya. Terus kemudian yang juga tips dari kami, hati-hati ketika Anda sudah ingin berinvestasi, kemudian jangan sampai salah masuk ke investasi ilegal yang banyak sekali di sekitar kita. Jadi kuncinya adalah mau belajar ya, tahu apa yang kita lakukan, dalam arti kita harus tahu investasi itu apa, saham apa yang kita miliki, karena saham itu artinya kita memiliki usaha atau bisnis. Jadi ketika kita beli saham, benar perusahaannya ada, kemudian kita benar-benar ikut memiliki dari bisnis-bisnis tersebut ya. Baik, terima kasih Bu Frederika telah hadir di Market Corner pagi ini. Demikian dialog kita pemirsa. Perayaan ulang tahun Maserati ke-100 diselenggarakan dengan menggelar pameran istimewa klasik motor show. Informasinya sesaat lagi.